bagaimana agar supaya kita terhindar dari pengkhianatan. Ya, temanmu musuhmu, berarti kan dia khianat ya. So dalam hidup ini tuh kita nggak bisa memastikan kalau misalkan teman kita akan selamanya menjadi teman, karena rambut boleh sama, hati siapa yang tahu. Hai sahabat langkaku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Langkaku, where we turn the toughest moment into our greatest triumph. And I'm your host Angelina Sondak, and today we are going to dive into the journey of recognizing, acknowledging, and avoiding betrayal. So, Langkaku menginspirasi dengan ketulusan, menguatkan dengan keikhlasan. So, sahabat langkaku, are you ready? Because when you're ready, and I'm always ready. Nah, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang memang tuh agak sensitif untuk dibahas, karena aku juga sebenarnya takut tuh akan tersinggung gitu kan, atau menyinggung gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, kalau misalkan yang mendengarkan ini berbesar hati untuk menerima bahwa this is the reality. Karena apa? Karena temanmu itu banyak yang adalah lawanmu. So, hari ini kita akan belajar bagaimana agar supaya kita terhindar dari pengkhianatan. Ya, temanmu musuhmu, berarti kan dia khianat ya. So, dalam hidup ini tuh kita nggak bisa memastikan kalau misalkan teman kita akan selamanya menjadi teman, karena rambut boleh sama, hati siapa yang tahu. Mungkin hari ini dia baik, besok lusa Allahualam. Dan kadang mereka yang kita anggap sebagai teman sejati, justru mereka lah yang paling melukai kita dan menghancurkan hidup kita. Sedih gak sih? Walaupun dalam tayangan ini tuh aku tidak bisa memberikan kepastian bahwa temanmu dengan ciri-ciri yang akan saya spill kemudian akan mengkhianatimu, karena aku punya case di mana aku tuh merasa bahwa dia teman sejatiku. Oh my god, my true bestie gitu kan. Awalnya sih so nice, tapi setelah bertahun-tahun loh ya, gak berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan gak cuma hitungan 1-2 tahun, 5, 6, 7 tahun kemudian dia berubah menjadi oh my god. Pasti kamu tahu jawabannya. Dia berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal sebelumnya. Jadi selamanya dia siapa ya? Not everyone who smiles at you is your friend. So let's learn how to protect our heart. So, talking about protecting our heart atau jaga hati kita harus pintar juga dong mengenali bagaimana ciri-ciri orang yang berkhianat. Memang agak susah ya mengenali ciri-ciri orang yang akan berkhianat. Lebih gampang mengenali orang yang sudah berkhianat. Dan yang pertama, dia pasti akan cenderung banyak bohongnya, gak jujur, manipulatif. Pokoknya banyak yang diumpetin deh. Karena apa? Karena dia gak mau kita ini tahu apa yang dia lakukan. Ups, ngeri ya. Dan yang kedua, di depanmu dia akan berusaha semaksimal mungkin terlihat baik, peduli, sayang, tapi sementara itu adalah coveringnya dia, karena dia sedang menjalankan jurus menyebarkan semua kejelekanmu. Makanya pelajari ya, dan hati-hati kalau udah ada orang yang terlalu baik untukmu. Kira-kira sedang berkhianat nggak ya? Kita tentunya sudah pernah mendengar cerita tentang Julius Caesar yang dikhianati oleh Brutus, teman terdekatnya. Dan ya sepertinya kan history repeats, sejarah berulang. Kebanyakan dari kita justru dikhianati oleh teman terdekat kita, sayang. Ngalamin kan ya? Recognizing betrayal early
can save you from a deeper heartache. So sahabat nangkaku, kalian tadi udah mencatat kan ciri-cirinya. Dipikirin aja kira-kira udah ada nggak teman yang sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri di atas. Nah, tapi bukan untuk kalian jauhi, hanya kita perlu untuk menjaga batas dan supaya kita nggak kecewa aja. Karena memang pengkhianatan itu akan sangat melukai perasaan kita, dan untuk dimaafkan rata-rata perlu waktu yang agak lama. Beda sih kalau yang hianatin temen yang kita nggak kenal. Kok temen yang nggak kita kenal ya? Pokoknya orang yang nggak kita kenal lah. Orang yang nggak kita kenal nggak mungkin hianat juga ya. Angelina Sondak gimana sih? Pokoknya pengkhianatan yang dilakukan oleh teman yang paling dekat itu cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyembuhkannya. Dan tidak hanya perasaan kita yang luka, tapi itu sangat berdampak kepada kesehatan mental dan emosional kita. Nggak worth it loh. Pengkhianatan dapat menyebabkan trauma emosional yang akhirnya membuat kita itu tidak lagi mau berteman secara dekat gitu. Ya basically speaking atau honestly speaking, sebenarnya aku juga pernah mengalami fase yang seperti itu. Karena aku dikhianati, jadi aku lebih selektif dalam berteman. Aku kecil-kecilin circle-nya aku. Dan apa? Itu semua aku lakukan untuk menjaga diri saya. Ingat loh, salah satu daripada bentuk self-love atau mencintai dirimu adalah apa? Membuat boundaries terhadap teman-teman yang toxic. Kalau misalkan dikhianatin gak enak, kira-kira bertemannya gimana ya kadarnya ya? Dan ngomongin soal kadar pertemanan, itu biasanya dimulai dengan melihat bagaimana percayanya kita kepada teman itu. Sometimes tuh kita terlalu percaya, atau sometimes kita itu terlalu, ya bahasa zaman anak now itu oversharing ya. Kita men-share everything yang akhirnya itu menjadi bahan buat dia mengkhianati kita. Kalau aku, berdasarkan pengalamanku, lebih baik aku punya satu teman yang tulus daripada aku punya 1000 teman yang akhirnya akan mengkhianati aku. Tapi harus dicatat, kita dikhianati karena kita mengizinkan diri kita untuk dikhianati. Maksud gak sih? Aku serius. Kalau kita tidak mengizinkan dia mengkhianati kita, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Makanya, jaga dirimu, jaga hatimu, jaga ucapanmu. Percaya? Boleh aja. Terlalu percaya? Itu yang gak boleh. Karena trauma dengan pengkhianatan alias kita tuh jadi kurang percaya sama temen, itu sangat berdampak loh kepada intensitas kita untuk berteman dengan orang lain. Kita tuh jadi bawaannya curiga, kita bawaannya was-was, padahal mungkin orang itu tulus. Tapi kita tuh karena trauma dengan pengkhianatan bestie kita jadinya mengekang diri kita untuk terlalu berteman. Dan ini kan berdampak penuh loh sama emosional kita. Talk to my hand. Dan ini sangat-sangat merugikan kesehatan mental kita. Kalau akhirnya kita terlalu memupuk pengkhianatan itu, trauma, gak lepas, gak bisa move on. Padahal sih ya, kata guru aku, kalau engkau gak bisa move on, engkau akan ketinggalan kereta. Artinya, engkau akan kehilangan banyak sekali kesempatan yang berharga di depanmu karena engkau hanya sibuk untuk melihat ke belakang. Maka dari itu, sebelum kita terganggu kesehatan mental kita, pengkhianatan, teman adalah musuhmu, hati-hati berteman, kayaknya perlu sih kita masukkan ke dalam daftar list to do untuk kita review setiap hari. And by the way, pengkhianatan itu yang paling parah adalah kadang teman kita berkhianat ke kita, akibatnya hubungan kita dengan teman-teman yang lain jadi rusak, hancur, berantakan. Kok bisa sih? Di mana korelasinya? Korelasinya adalah karena teman yang berkhianat itu
dia menceritakan kejelekanmu ke orang lain, dan orang lain gak mau berteman sama kamu. Kira-kira zolim gak tuh ya? Astagfirullahaladzim. So, daripada akhirnya hal-hal yang sebelum tadi yang saya sebutkan itu loh akan mempengaruhi kesehatan mentalmu, akhirnya mempengaruhi kesehatan badanmu. Yuk, tadi kan udah ada cara-cara agar supaya kita bisa mengantisipasi. Betrayal can break you. Awareness and action can protect you. So now, let's get to the real thing. Agar supaya tidak terjadi pengkhianatan, berarti satu-satunya cara adalah seleksi temanmu. Yang pertama adalah percaya intuisimu. Kadang kita suka mengabaikan intuisi kita, atau kadang-kadang kita juga suka mengatakan, ini perasaan aja. Kalau sekarang, I really want to ask you, trust your feeling. Kan udah pakai sholat, udah pakai doa ya. Pasti Allah akan menuntunmu, termasuk akan memilih dan memilah temanmu. Kalau udah ada yang gak benar, kalau udah kerasa nggak benar, kalau udah dengar yang nggak benar, trust me, itu adalah petunjuk. Mungkin dia bukan teman yang baik. Yang kedua, kenali dirimu dan batasan dirimu. Jangan kita biarkan orang lain mengkhianati kita. As I told you before, kita akan diperlakukan tidak enak, tidak baik, dikhianati, dihina-hina, karena emang kita mengizinkan orang lain melakukan itu terhadap kita. So, batasi dirimu. Yang ketiga, cari teman yang kira-kira vibes-nya dan tujuan hidupnya sama. Let me give you an example. Kalau misalkan punya teman yang melulu-melulu duit aja. Oh, harus ada duit dong biar hidup. Menggambarkan tujuan hidupnya adalah duit. Walaupun dia beralibi, aku sih halal-halal aja. Aku gak akan melakukan hal-hal yang di luar batas kok untuk mencari duit. Tapi karena duit sudah menjadi tujuan utamanya, maka syaitannya banyak loh. Untuk itu, mendingan cari teman yang punya tujuan yang sama. Pasti vibes-nya ada sama. Kalau saya, selalu mencari teman yang paling tidak tujuannya adalah seimbang dunia dan akhirat. Artinya, di dalam berbisnis, dalam berteman, selalu berpatokan kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya nggak salah jalan. Tujuannya jelas. Mau kemana dan bagaimana. Itu teman satu tujuan. Yang keempat, jaga hatimu untuk tidak termakan dengan omongan-omongan orang. Kamu nggak punya teman, it's okay kok. Kamu nggak diajak, kamu nggak diundang, bukan berarti kamu bukan siapa-siapa di mata Allah. Bukan berarti kamu tidak berharga di mata penciptamu. Mereka nggak ngundang, mereka nggak ngajak, mereka nggak cinta kamu, mereka nggak suka kamu. Kan yang paling penting adalah penciptamu mengundangmu kelak nanti masuk surga. Pencintamu ngajak kamu untuk jadi orang yang benar. Dan cintanya pencipta kita itu lebih berharga dari apapun juga. Dan yang kelima, ini sebenarnya prinsip aku sih. Mendingan gak berteman daripada berteman tapi akhirnya mental breakdown. Ya kedengarannya klise sih kalau aku ngomong Al-Quran itu adalah temanku. Tapi begitulah ya aku rasakan. Aku nyaris gak punya teman loh sekarang ini. Tapi ketika aku menjadikan Al-Quran sebagai temanku, tiba-tiba Allah mengirimkan teman-teman yang baru bagi aku. Dan terseleksi dengan sendirinya siapa yang akan pergi dan siapa yang akan datang. Terfilter dengan sendirinya siapa yang berlalu tanpa pamit dan siapa yang datang tanpa diundang. Dan terakhir adalah bedakan treatment antara teman bisnis dan teman curhat. Seyogianya sih kalau misalkan teman curhat harus tidak berbisnis karena agak rawan. Tapi kalau teman bisnis harus berteman. Saran saya, yang penting di setiap bisnis diawali dengan akad yang benar.
walaupun berteman, tetap aja harus ada kontraknya ya. Supaya duit nggak menjadi masalah dalam persahabatanmu. Karena persahabatan itu lebih penting loh daripada duitnya sendiri. Choose your friends wisely and build your circle that lifts you up. Sahabat langkaku, berteman itu penting. Tapi jangan sampai itu akan mengganggu kedamaianmu dan merenggut kebahagiaanmu. Bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita agar temanmu justru bisa menjadi bahagiamu. Walaupun jarang terjadi, tapi pasti ada. Karena aku punya loh 1, 2, 3 teman yang sampai hari ini masih menjadi teman sejati aku. Teman tanpa interest, teman tanpa neka-neko, teman yang selalu ada di saat aku lagi terpuruk, teman yang tidak menceritakan kejelekanku, teman yang selalu datang membawa kabar gembira, dan yang paling penting, teman sejati adalah teman yang mau mengkoreksi dirimu ketika kamu melakukan hal yang salah. Itu kuncinya. Dan aku masih punya teman yang seperti itu. Bukan teman yang manis di depan, nusuk di belakang. Bukan teman yang pura-pura manis, tapi pahitnya naudzubillah. Bukan teman-teman yang aktingnya baik, tapi astagfirullah. Jadi mari kita belajar lebih banyak lagi tentang diri kita sendiri. Dan setelah itu, kita belajar tentang sahabat, teman, dan lingkungan kita. Dan terima kasih sudah bergabung di Langkaku. Selamat memilih teman, selamat menseleksi teman, selamat memfilter teman. Jangan takut untuk berteman, tapi takutlah untuk salah memilih teman. Berteman dengan siapa saja, dan berteman harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Until next time, remember to live with sincerity and grace. Stay true, be you, and keep moving forward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkaku menginspirasi dengan ketulusan, menguatkan dengan keikhlasan.